Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 6 yang beranggota saya sendiri Gina Gustiana dan rekan saya yang bernama Paulia Kristina dan Cici Linuarta Sunisti. Dengan dosen pembimbing Bunda Fatrika Syafri, Esos MPDI. Dengan mata kuliah Perkembangan Anak 2. Nah, di sini kami akan membahas materi tahap aspek perkembangan anak usia 7-8 tahun. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu A. Tahap perkembangan anak usia 7-8 tahun. Nah, perkembangannya adalah perubahan ke arah kemajuan menuju terwujudnya hakikat manusia yang bermartabat atau berkualitas. Serta perkembangan yaitu memiliki sifat holistik, menyeluruh atau kompleks, yaitu terdiri dari berbagai aspek baik fisik ataupun psikis. Terjadi dalam beberapa tahap yaitu saling berkesinambungan. Nah, di dalam tahap perkembangan terdapat juga memiliki prinsip keserasian dan keseimbangan, seperti yang pertama yaitu perkembangan nilai agama dan moral, dan kedua perkembangan fisik motorik. Nah, di dalam fisik motorik itu terdapat dua, yaitu ada yang motorik kasar maupun halus, dan ketiga yaitu perkembangan kognitif, dan keempat perkembangan bahasa, dan kelima perkembangan emosional, dan yang terakhir yaitu perkembangan sosial. Nah, maksud dari perkembangan sosial di sini adalah pencapaian kematangan dalam hubungan atau interaksi sosial. Dari yang kedua yaitu tentang tugas-tugas perkembangan. Adapun tugas perkembangan anak usia 7-8 tahun yaitu 1. Belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Kedua, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman sebaya. Yang keempat, belajar memainkan peran sesuai dengan jenis kelamin. Yang kelima, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam, belajar mengembangkan konsep-konsep sehari-hari. Yang ketujuh, belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi. Dan yang kedelapan yaitu mengembangkan sikap yang positif terhadap kelompok sosial. C. Teori perkembangan anak usia dini. 1. Teori kognitif Jean Piaget. Piaget memiliki teori kognitif terkait perkembangan anak. Fokusnya pada pola pikir seseorang. Ide utama dari Piaget adalah anak berpikir dengan cara berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Selain itu, proses berpikir seseorang juga dipertimbangkan sebagai aspek penting yang menentukan cara seseorang memahami dunia. 2. Teori fisikoseksual Sigmund Freud. Menurut teori perkembangan fisikoseksual yang digagas oleh Sigmund Freud, diyakini bahwa pengalaman di masa kecil dan hasrat alam bawah sadar berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Menurut Freud, konflik yang terjadi pada tahapan-tahapan itu akan berpengaruh hingga jauh ke depan. 3. Teori psikososial Erik Erikson. Menurut teori psikososial Erikson, perkembangan manusia dibedakan berdasarkan kualitas ego dalam 8 tahap perkembangan. 4 tahap pertama terjadi pada masa bayi dan masa kanak-kanak. Tahap kelima pada masa adolesen. Dan 3 tahap terakhir pada masa dewasa dan usia tua. 4. Teori perkembangan moral. Jean Piaget membagi tahap perkembangan moral menjadi 2 bagian, yaitu hubungan batasan dan hubungan kerjasama. Pada usia 7-8 tahun, anak berada pada tahap hubungan batasan di mana pada tahap ini konsep benar dan salah ditentukan oleh penilaian orang dewasa atau moralitas berdasarkan pada penilaian orang dewasa. 5. Teori behavioral. Teori ini fokus pada bagaimana interaksi lingkungan berpengaruh pada karakter seseorang. D. Stimulasi perkembangan anak usia 7-8 tahun. 1. Stimulasi motorik. A. Stimulasi motorik kasar yang bisa dilakukan seperti berenang, melompat, berlari, dan bermain basket. B. Stimulasi motorik halus dengan cara menggambar, melukis dengan berbagai media, membuat kerajinan dari tanah liat, membuat seni kerajinan tangan,
Misalnya, membuat boneka dari kain perca, atau bermain alat musik seperti gitar, biola, piano, dan sebagainya. 2. Stimulasi bahasa. Aneka kegiatan yang bisa orang tua lakukan guna menstimulasi bahasa anak adalah 1. Mengadakan acara mendongeng. 2. Membaca buku cerita, baik dilakukan oleh orang tua ataupun si anak sendiri. 3. Menceritakan kembali suatu kisah dari buku cerita yang sudah dia baca. 4. Sharing mengenai pengalaman sehari-hari yang bisa dilakukan secara verbal, gambar, ataupun tulisan. Yang terakhir, berdiskusi tentang suatu tema. 3. Stimulasi sosial emosional. Stimulasi sosial emosional dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan interpersonal maupun intrapersonal anak balita umur 6-7 tahun. 4. Stimulasi spiritual. Sifat spiritual berkaitan erat dengan kesadaran adanya Sang Pencipta. Disinilah anak belajar tentang kewajiban tertentu sebagai hamba Tuhan sesuai ajaran agama masing-masing. 5. Stimulasi perkembangan kognitif. Yang pertama, memberi contoh atau mendorong anak gemar membaca. Kedua, mengenalkan lingkungan atau menstimulasi anak dengan berbagai informasi yang berada dalam lingkungannya. Yang ketiga, membiasakan anak untuk berani mengungkapkan ide atau gagasan atau mengajukan pertanyaan. Baiklah, itu saja dari penjelasan materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.